Bab 1351, Hadiah. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, maju, tanpa ragu, Xiao Yan mendengus dingin. Tabrakan, Yu Ranran mendengar kata-kata itu, dan Yu Wei saling memandang. Ki bertarung di dalam diri mereka berdua melonjak pada saat yang sama, dan kemudian dengan serangan yang sangat mengerikan, mereka meraung langsung ke salah satu binatang pemakan guntur. Melihat ini, impresif ingin menghentikan serangannya. Boom! 3 binatang pemakan guntur yang awalnya dikelilingi oleh segitiga, di bawah serangan terkoordinasi yang halus dari saudara perempuan keluarga Yu, menunjukkan sedikit kelalaian, dan kemudian Xiao Yan juga menyerang tiba-tiba pada saat yang sama, dan kemudian serangan itu langsung diblokir olehnya, runtuh. Kerjasama para saudara perempuan keluarga Yu benar-benar mengerikan. Duo Qifei berseru sedikit. Jelas, kedua gadis ini dapat menggunakan kekuatan Douxian Bintang 2 akhir dan tahap tengah Douxian Bintang 2 untuk secara paksa memakan tingkat kesempurnaan Douxian Bintang 2. Serangan binatang buas itu retak, dapat dikatakan bahwa itu sangat berbakat. Tabrakan, begitu suara itu jatuh, salah satu binatang pemakan guntur itu sangat marah, memutar tubuhnya yang besar, mengejar dan membunuh saudara perempuan dari keluarga Yu. Sabu-sabu, Liu Qing dan Duo Qifei saling memandang, dan kemudian serangan yang memukau juga muncul, dan kemudian membawa salah satu pelahap guntur pergi dari sini, meninggalkan Xiao Yan dan pelahap guntur terakhir, yang juga merupakan 3 yang paling kuat di kepala. Ho-ho, melihat manusia di depan mereka dengan mudah meredakan serangan mereka, binatang pemakan guntur meletus dalam raungan marah. Ayo, Xiao Yan mencibir dan menatap binatang guntur dengan seluruh perhatiannya. Ketika binatang jiwa dan manusia berada pada level yang sama, hanya binatang jiwa yang lebih kuat dari manusia, kecuali mereka bertemu dengan orang mesum seperti Xiao Yan. Dan binatang guntur tingkat kesempurnaan Douxian Bintang 2 ini, penindasan yang dibawa ke Xiao Yan bahkan lebih mengerikan daripada lagu pastoral, tetapi Xiao Yan tidak takut, karena menurut perkiraan Xiao Yan, sekarang Douxian Bintang 2 yang kuat di antara mereka, apakah itu binatang jiwa hitam manusia, hampir sulit untuk mengalahkan diri sendiri. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. CC, Thunder Eater melirik Xiao Yan dengan marah, dan kemudian anggota tubuhnya yang kuat dan kuat tiba-tiba menginjak-injak langsung di permukaan air. Boom! Saat berikutnya, guntur perak tiba-tiba muncul. Guntur perak tampaknya merupakan produk evolusi setelah ditelan oleh binatang pemakan guntur. Itu baru saja muncul, dan ada gelombang riak di permukaan air, dan suara memekakkan telinga bergema di angkasa. Teman baikku, melihat pemandangan ini, Xiao Yan hendak dengan lembut menjatuhkan penguasa api abadi kuno di belakangnya. Serangan binatang guntur ini bukan masalah sepele. Bang bang bang, tanpa amplifikasi apapun, guntur perak di samping binatang petir itu, bagaikan kilat, melesat ke titik vital Xiao Yan dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Kekuatannya yang dahsyat tak kurang dari beberapa keterampilan bertarung kelas suci. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Menghadapi kekuatan guntur yang mengerikan ini, penguasa kuno Yi Woheng milik Xiao Yan langsung berkedip, dan 7 penguasa energi dengan ukuran 100 zang melesat dengan liar. Bang bang bang, begitu keduanya bersentuhan, riak energi yang menyilaukan bergema di udara. Serangan guntur yang tampaknya tirani itu dengan mudah diterima oleh Xiao Yan. Weng om, setelah pertarungan singkat, binatang petir itu juga tampaknya menyadari bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang sederhana. Tepat di atas tubuhnya, lingkaran guntur perak terus bermunculan, jelas siap menggunakan keterampilan aslinya. Orang ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan binatang petir yang begitu manusiawi. Sabu, pada saat berikutnya, Thunder Eater bermandikan guntur perak, tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tetapi kekuatan serangan dan pertahanannya juga meningkat pesat, sehingga sosok itu bergerak cepat, dan ruang geraknya memancarkan gelombang yang berdebar-debar. Pada saat ini, binatang guntur, binatang jiwa yang bermandikan guntur, sangat cepat, dan jelas ingin menggunakan kecepatan dan tubuhnya sebagai pukulan terkuat. Dibandingkan dengan kecepatan, tepat pada waktunya untuk mencoba keterampilan bertarung itu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, nyala api yang menyilaukan muncul di tubuhnya, dan kemudian dia menutup matanya dengan lembut, terlepas dari apa yang terjadi pada Thunder Eater. Apakah orang ini menunggu untuk mati? Lei Sibis menatap Xiao Yan yang berdiri tak bergerak,
dan tidak bisa menahan sedikit keraguan di dalam hatinya, tetapi kecepatannya tidak melemah, dan itu masih membawa aura tirani yang menghancurkan. Dia menyerang Xiao Yan dan pergi. Teknik ledakan api. Setelah beberapa saat, pupil Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan riak energi seperti api meledak di tubuhnya. Tabrakan. Dengan penggunaan teknik peledakan, kecepatan Xiao Yan ternyata menjadi beberapa kali lebih cepat. Jika kecepatan binatang petir itu seperti kilat, maka kecepatan Xiao Yan saat ini seperti kecepatan cahaya, dan sangat sulit untuk dideteksi apakah itu dengan mata telanjang atau persepsi. Petik 2. Petik 2. Melihat Xiao Yan yang melayang-layang, binatang petir itu kehilangan targetnya untuk sementara waktu, dan hanya bisa berdiri di sana dengan tercengang. Sampai sekarang, ia tampaknya menyadari bahwa pria di depannya tidaklah mudah. Teknik peledak petir ini telah diubah, dan kecepatan ledakannya dikompresi dengan menggunakan kekuatan api. Kecepatannya sungguh menakjubkan. Merasakan kecepatannya yang tak tertandingi, Xiao Yan tersenyum puas. Lupakan saja, orang ini memiliki banyak tubuh energi tirani di tubuhnya, jadi mari kita bunuh mereka terlebih dahulu. Saat berikutnya, dia perlahan menghentikan kecepatannya, dan niat membunuh yang mengejutkan muncul dari pupil matanya yang berwarna gelap. Gelombang Thunderfoot Beast tampaknya merasakan niat membunuh Xiao Yan yang ganas, dan segera tidak berani ragu, dan berlari seolah-olah dia sedang melarikan diri. Kemana harus lari? Ruang api suci. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan memberi Thunder Eater kesempatan seperti itu. Hadiah ruang api suci berwarna kaki yang mempesona akan memblokir semua rute pelarian Thunder Eater. Selain itu, ruang api suci dapat menekan kekuatan Thunder Eater. Thunder Eater saat ini tidak lain hanyalah sepotong lemak di talenan. Huangquan Tianwu. Sebuah suara yang mempesona tiba-tiba muncul di ruang api suci, dan kemudian dengan aura penghancur Xiao Yan, itu mengenai Thunder Eater. Meskipun kemarahan Huangquan Tian rendah, tetapi sekarang agar tidak mengungkap lebih banyak cara, dia hanya bisa melakukan ini. Diserang oleh serangan jiwa, tubuh binatang pemakan petir itu tiba-tiba bergetar, dan ia pun tumbang seketika. Penguasa penghancur langit lapisan ke-7. Pada saat berikutnya, terdengar teriakan keras, dan kemudian binatang pemakan petir itu benar-benar terbelah menjadi dua bagian oleh penguasa kuno api abadi yang dikelilingi oleh api suci di telapak tangan Xiao Yan. Bahkan di tempat ia terpotong dan retak, api suci berwarna kaki itu terus berdenyut. Sampai ia tumbang, binatang pemakan petir itu mungkin tidak tahu mengapa ia begitu rentan di tangan manusia tingkat menengah abadi petarung bintang 2. Dan, saat tubuh binatang pemakan petir itu ditebas dan ditebas, gumpalan guntur perak muncul di tubuh itu, tampaknya ada sesuatu. Di tubuh itu, gelombang aneh yang mendebarkan jantung perlahan muncul, mirip dengan guntur, tetapi juga seperti bayi, sangat misterius. Apa ini? Kata Xiao Yan ketika dia menyadari bahwa Thunder Eater dengan mudah terbelah dua oleh dirinya sendiri, dan tiba-tiba seberkas cahaya misterius perlahan muncul dari tubuhnya. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Weng berdengung. Thunder Eater terbelah dua oleh Xiao Yan, dan vitalitasnya lamban. Lei Jing. Saat berikutnya, kristal perak prismatik di dalam Thunder Eater Beast menghilang ke garis pandang Xiao Yan. Kristal perak itu seukuran telapak tangan, dan jejak guntur perak terus muncul, tetapi di dalamnya mengandung energi murni yang sangat agung. Di bawah jejak guntur ini, hati Xiao Yan sedikit bergetar. Lei Jing ini adalah hal yang baik, tetapi nilainya terbatas karena hanya dapat digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tipe petir. Lei Jing ini adalah produk dari binatang buas jiwa yang dipadatkan dari para petarung abadi bintang 2. Setelah mengambil Lei Jing, pembangkit tenaga listrik tipe guntur dapat berharap untuk mendapatkan kekuatan guntur yang lebih hebat, atau untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Kata penguasa pemakan jiwa, sungguh disayangkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar kata-kata itu. Tampaknya dia tidak memiliki hubungan dengan benda ini. Cicit, meskipun Xiao Yan tidak bisa menelannya, Xiao Yan tidak akan menyia-nyiakannya dengan sia-sia. Dengan jentikan telapak tangannya, dia segera ingin menyingkirkan Lei Jing. Bagaimanapun, ini juga merupakan harta yang langka. Xiao Yan, tunggu. Saat berikutnya, suara mendesak Du Qifei datang dari jauh. Qifei. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan gerakan di telapak tangannya tidak bisa tidak berhenti. Benda ini berguna bagiku. Aku tidak tahu apakah itu bisa diberikan kepadaku.
Kedua putri duo Qifei dan Liu Qing bekerja keras untuk melawan binatang buas pemakan guntur, dan kemudian berkomunikasi dengan Xiao Yan melalui kekuatan jiwa mereka. Tentu saja boleh. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba tersenyum penuh pengertian. Lagi pula, entah itu dari sudut pandang seorang teman atau identitas duo Qifei sebagai reinkarnasi, Lei Jing dan Xiao Yan ini tentu saja tidak akan menikmatinya sendirian. Terima kasih. Sebagai balasannya, aku akan membawamu ke area terlarang makam Lei. Ada banyak hal baik di sana, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Duo Qifei sangat gembira ketika mendengar ini, tetapi dia tidak ingin mendapatkan kemenangan Xiao Yan dengan sia-sia. Area terlarang makam Lei. Xiao Yan awalnya terkejut, lalu perlahan tertawa. Dengan kekuatannya saat ini di tahap tengah Douxian Bintang 2, jika dia ingin membuat terobosan, dia mungkin tidak dapat melakukannya dengan tubuh energi biasa. Pasti ada banyak harta karun di area terlarang makam Lei. Meskipun bahaya tidak dapat dihindari, Xiao Yan tidak takut akan hal itu. Boom! Setelah beberapa saat, saudara perempuan keluarga Yu dan tim kedua Du Qifei bekerja keras, tetapi dua pelahap petir yang tersisa benar-benar dihabisi oleh mereka, tetapi Lei Jing tidak muncul. Tidak, melihat Du Qifei mendekatinya, Xiao Yan segera melemparkan Lei Jing ke arahnya. Weng Om, Lei Jing baru saja mengalir ke tangan duo Qifei, dan tiba-tiba aura yang mengejutkan meletus, yang tampaknya sangat cocok untuk duo Qifei. Seraplah dulu, ini hanya pinggirannya. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang ditemui biasa-biasa saja. Kalau tidak, ketika memasuki kedalaman makam petir, pembangkit tenaga listrik yang ditemui akan sangat sulit. Xiao Yan melihat panas membara yang terpancar dari tubuh Duan Qifei, dan menambahkan ada sedikit fluktuasi di antara alisnya, dan dia berkata, "Ya, terima kasih." Duo Qifei mendengar kata-kata itu, tidak menolak, hanya duduk bersila dan menggantung Lei Jing perak di depannya, sehingga menjalankan latihan dan menyempurnakannya dengan keras. Tabrakan, Lei Jing ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Kristal perak terluar sangat kuat, bahkan jika kekuatan guntur pada Du Qifei tidak sederhana, saya khawatir itu tidak akan dapat dipecahkan untuk sementara waktu. Lupakan saja, tunggu saja. Pokoknya, waktunya tidak terlalu singkat. Melihat Du Qifei berlatih, orang lain juga menjadi tenang. Sepertinya kekuatan guntur pada tubuh orang ini tidak boleh diremehkan. Melihat guntur perak yang ditunjukkan duo Qifei, rasa ngeri yang langka muncul di hati Xiao Yan. Gadis ini seharusnya memiliki keberadaan benih surgawi tipe guntur di tubuhnya, jadi kekuatan guntur jauh lebih tirani daripada pembangkit tenaga listrik biasa. Pada saat ini, Master Soul Eater berkata, "Benih surgawi tipe guntur." Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi itu sedikit tidak dapat dipercaya. Jelas, benih surgawi tipe guntur tidak akan memberinya rasa penindasan yang begitu tirani. Saya khawatir orang ini memiliki sesuatu yang lain di tubuhnya, rahasia. Dan sementara makam guntur sedang berlangsung, beberapa hal yang tidak diketahui terjadi diam-diam di luar. Di dalam lembah guntur pisau tempa, di sebuah rumah bangsawan yang elegan, saat ini, Du Tianyan, wakil kepala pisau tempa dan lembah guntur, berdiri di taman belakang rumah bangsawan dengan cukup santai dan elegan, berbaring dengan tenang di tengah pavilion, minum teh, pandangan yang santai dan nyaman. Tuan, sesuatu terjadi. Saat berikutnya, di atas pavilion, suara kehampaan tiba-tiba muncul. Ada apa? Bicarakan saja. Duan Tianyan mengerutkan kening, lalu berkata dengan nada dingin dalam suaranya. Patriark klan Yuhuan dan para elitnya tiba-tiba menghilang dari base camp. Suara kehampaan terdengar. Bang bang bang. Duan Tianyan mendengar kata-kata itu, set teh indah di tangannya langsung berubah menjadi bubuk dan berhamburan di langit. Yuhuan, bajingan ini. Jika itu merusak acara besar kita, aku akan meminta maaf dengan kematian. Dengus dingin tiba-tiba bergema di pavilion, dan suaranya penuh dengan hawa dingin. Selain itu, orang-orang kuat dari Istana Jiwa telah berhasil menyelinap ke alam guntur, dan kekuatan dosa kita juga telah menyiapkan jaring langit dan bumi di kota guntur. Semuanya sudah siap kecuali angin timur. Suara kehampaan terdengar gelombang sangat bagus. Petik 2. Kembalilah dan beritahu orang-orang di Istana Jiwa bahwa tidak seorang pun dapat bertindak gegabah tanpa perintahku. Orang lain akan dikirim ke makam guntur untuk memastikan keselamatan Yuhuan. Pada saat berikutnya, Duan Tianyan mengerutkan kening. Tuanku,
Kekuatan Tuan Yuhuan dan saudara kembar Yuhuan adalah petarung abadi bintang 4, jadi seharusnya tidak ada kecelakaan. Sosok bayangan itu menunjukkan sedikit keraguan. Petik 2. Apakah Anda mempertanyakan apa yang saya katakan? Duan Tianyan mendengus dingin. Sebagai wakil Master Lembah Guntur, dia secara alami tahu keberadaan mengerikan seperti apa yang ada di makam Guntur. Belum lagi 3 ahli pejuang abadi bintang 4, saya khawatir bahkan 5 ahli pejuang abadi bintang 4 tidak dapat dibandingkan dengan beberapa dari mereka. Baik, tuanku. Bayangan kehampaan mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan hormat, lalu perlahan menghilang di sini. Ras alien terkutuk ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa manusia itu bodoh? Klan hantu ini benar-benar membuat sakit kepala. Duan Tianyan dengan lembut melembutkan dahinya, berpikir. Dengan hati-hati tentang rencana terakhir kali ini. Karena ini adalah balas dendam, karena 3 kekuatan tirani dosa, klan jahat dan aula jiwa telah berkumpul, maka wajar saja jika menggunakan momentum Guntur untuk sepenuhnya melenyapkan lembah Guntur Pedang Tempa dan bahkan seluruh benua timur. Jadi waktu dimulainya rencana ini adalah ketika kompetisi Dongzu benar-benar berakhir. Tunggu, tidak akan lama lagi benua timur ini akan menghilang secara alami. Mulut Duan Tianyan menunjukkan jejak fluktuasi jahat, sama menjijikkannya dengan cacing di neraka di atas tanah yang kelabu, ada kesunyian yang sunyi di mana-mana, dan di langit, ada suara guntur yang memekakkan telinga, yang benar-benar memicu makam Guntur. Sudah sebulan, mengapa Qi Fei belum membuat terobosan? Bukankah sesuatu akan terjadi? Kedua saudara perempuan Yuranran sedikit khawatir. Bagaimanapun, komunikasi beberapa hari di alam Guntur telah menciptakan persahabatan yang kuat di antara mereka. Mungkin tidak, mata indah Liu Qing menatap Du Qi Fei, yang bermandikan cahaya perak, dan menggelengkan kepalanya. Karena orang ini adalah harapan seluruh lembah Guntur, dia secara alami memiliki spesialisasinya, tetapi waktu penyerapan ini tampaknya agak terlalu lama. Boom! Saat berikutnya, kekuatan Guntur yang menyilaukan tiba-tiba bergema di ruang tempat semua orang berada, dan dalam Guntur ini, ada aura yang akrab bagi mereka, dan itu adalah napas Du Qi Fei. Sepertinya berhasil, dan Xiao Yan melihat Guntur di langit dan Du Qi Fei, yang terus-menerus bersinar terang di depannya, dan tentu saja tahu bahwa ini adalah simbol terobosan. Tabrakan, duo Qi Fei, yang dikelilingi oleh sinar cahaya perak, tentu saja tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Aliran guntur perak yang stabil terus muncul, dan kemudian disuntikkan langsung ke inti dao di tubuhnya. Dalam keadaan hampir jenuh, suara memekakkan telinga bergema di langit dan bumi, jelas merupakan terobosan. Sisi, cahaya perak sedikit menghilang, dan jejak guntur perak bertahan di tubuh Du Qi Fei, matanya yang indah terbuka sedikit, dan kekuatan yang lebih kuat daripada yang di atas retret terisi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Almarhum petarung abadi bintang 2. Xiao Yan melihat kekuatannya sekilas, dan berkata, jelas waktu bulan ini ditambah kekuatan Lei Jing telah memungkinkan duo Qi Fei untuk menerobos dari petarung abadi bintang 2 tengah ke petarung abadi bintang 2 akhir. Cukup untuk melihat bahwa energi mengerikan yang terkandung dalam kristal guntur ini mengejutkan, tetapi karena hanya dapat digunakan oleh atribut guntur yang kuat, nilainya terbatas. Terima kasih. Duo Qi Fei secara alami tahu bahwa ketika dia mundur untuk menyerap Lei Jing, orang-orang ini telah menjaga hukum untuknya, dan ada beberapa tamu tak diundang di jalan, tetapi mereka semua diusir oleh Xiao Yan. Untuk kebaikan semacam ini, Du Qi Fei secara alami mengingatnya. Karena terobosan telah dilakukan, maka kita juga harus bergerak menuju kedalaman. Selama kamu mundur, aku telah mencari-cari dan menemukan bahwa tubuh energi di sekitar sini, yang terkuat hanya di bawah beberapa Dodi atau Dosian bintang 1, bagi kami, itu tidak penting. Dan menurut kekuatan jiwaku, tampaknya ada beberapa tubuh energi tirani di kedalaman makam Guntur, dan tubuh energi itu adalah tujuan kita. Xiao berkata dengan lembut, itu wajar, karena ini hanya lapisan terluar dari makam Guntur. Orang luar tidak tahu, kita menempa lembah Guntur untuk membagi makam Guntur menjadi 3 lapisan. Sebagian besar lantai pertama ini hanyalah beberapa tubuh energi tingkat Kaisar Do, dan hampir tidak ada tubuh energi tingkat Dosian. Sedangkan untuk lapisan kedua, tingkat kekuatan tubuh energi tidak seragam, tetapi ada jejak tubuh energi Dosian. Bintang 3 atau Dosian bintang 4. Guntur perak langka melintas di mata Du Qi Fei yang indah.
Buka mulutmu dengan lembut. Bagaimana dengan lantai 3? Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika Duan Qifei ragu-ragu untuk berbicara. Di pintu masuk lantai 3, hanya penguasa lembah guntur yang tahu bahwa tempat itu sangat misterius. Dikatakan bahwa tempat itu adalah habitat orang-orang terkuat di setiap generasi benua timur. Hanya saja karena terlalu misterius dan tidak jelas, tidak ada yang tahu pintu masuknya. Du Qifei berkata, tetapi matanya yang besar dan berair tampak bersemangat. Apakah kamu tahu pintu masuknya? Saat berikutnya, Xiao Yan merasa bahwa suasana hati Du Qifei sedikit tidak stabil, dan tiba-tiba berkata dengan heran. Aku bisa membawamu ke sana, tetapi itu adalah tempat terlarang bagi lembah guntur penempa pisau kami. Aku khawatir itu sangat berbahaya, dan kamu adalah orang yang sangat disukai di benua timur. Jika sesuatu terjadi padamu, aku khawatir. Meskipun duo Qifei ingin membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke lantai 3 area terlarang makam guntur untuk membalas kebaikan mereka karena telah memberiku terobosan binatang pemakan guntur Lei Jing, tetapi ada berbagai macam rumor buruk di tempat itu, di lembah guntur pisau tempa, bahkan ketika mereka tiba. Berbicara tentang tingkat perubahan warna, duo Qifei juga ragu-ragu saat ini. Tunggu sampai akhir pelatihan makam guntur, lalu pergi ke lantai 3 pertemuan makam guntur. Sekarang, jangan khawatir, Xiao Yan tersenyum sedikit. Saat ini, dia jelas cukup antusias dengan pembangkit tenaga listrik tingkat ini, dan meskipun ke tempat seperti ini, tetapi sekarang premisnya adalah menyerap tubuh energi untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Oke, Duan Qifei melirik Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dengan mudah setuju. Karena Xiao Yan yakin, dia secara alami berani pergi. Pintu masuk ke lantai 3 makam guntur memang hanya diketahui oleh dinasti masa lalu dari Master Lembah Leigu Pisau Tempa, tetapi Du Tianhong terlalu menyukai Qifei, jadi dia sudah memberitahunya lokasi pintu masuk. Selanjutnya, aku akan bergegas ke lantai 2 makam guntur. Ada banyak hal baik di sana. Saat berikutnya, sambil melihat tanah abu-abu di sekitarnya, Du Qiki tiba-tiba melihat ke suatu tempat di langit dan berkata, tubuh energi di lapisan kedua seharusnya cukup untuk lebih meningkatkan kekuatan kita masing-masing. Liu Qing berkata dengan lembut, hehe gelombang lebih dari itu. Di makam guntur, ada banyak energi tirani dan energi fisik sebagai energi kultivasi terbaik, tetapi premisnya adalah mengalahkan mereka, tetapi ini hanyalah dasar dari makam guntur. Di makam guntur, ada ruang khusus yang disebut kolam guntur. Itu adalah tempat paling berharga di seluruh makam guntur, kecuali lantai 3. Suara Du Qifei penuh dengan kerinduan. Lei Qi, semua orang mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepala sedikit. Jelas, Du Qifei tidak tahu banyak tentang informasi di makam guntur. Ketika mereka mendengar kata Lei Qi, mereka tidak bisa tidak terkejut. Yah, Lei Qi, dalam hal persiapan, tempat ini dikelilingi dan dilindungi oleh kekuatan guntur sepanjang hari, dan bahkan ada makhluk roh penjaga. Oleh karena itu, setiap kali makam guntur dibuka, hanya ada segelintir orang kuat yang dapat memasuki kolam guntur. Namun, begitu Anda memasuki kolam guntur, dan setelah Anda keluar, akan ada perubahan yang mengguncang bumi. Perubahan semacam itu, saya tidak dapat memberitahu Anda secara spesifik, tetapi itu sangat cocok untuk kita. Du Qifei berkata, misteri kolam guntur memiliki pendapat yang berbeda di lembah guntur pisau tempa, bahkan dia tidak begitu jelas. Petik 2. Kalau begitu, ayo pergi. Pertama-tama pergilah ke lantai 2 untuk mendapatkan beberapa tubuh energi tirani untuk meningkatkan kekuatan Anda, dan kemudian pergi langsung ke kolam guntur. Seharusnya sangat ramai di sana. Senyum muncul di sudut mulut Xiao Yan, dan dia berkata perlahan. Ya, keempat wanita lainnya mendengar kata-kata itu dan mengangguk ringan, dan kemudian mereka semua pindah ke kedalaman makam Lei Sisi. Di tanah abu-abu, banyak kontestan terlihat di mana-mana saat ini. Semua kontestan ini menangkap tubuh energi untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi beberapa kontestan yang lemah semuanya tersingkir. Ketika memasuki makam guntur, orang-orang kuat di lembah guntur menempa pedang memberitahu mereka bahwa jika mereka bertemu musuh yang tak tertahankan, mereka langsung menghancurkan kartu guntur, dan mereka akan segera diteleportasi keluar dari makam guntur. Tetapi kenyataan bahwa hidupnya bebas dari kekhawatiran juga membuat puluhan ribu kontestan cukup setuju. Oh, sungguh sial, saya baru saja bertemu dengan tubuh energi dari petarung abadi bintang 2, tetapi tim asosiasi alkemis memberinya kesempatan lebih dulu.
Pria yang memimpin berkata dengan ekspresi marah. Mereka adalah regu Serikat Tentara Bayaran. Di Lei Cheng, selain mereka yang benar-benar bangga dengan langit, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang baru saja mencapai level petarung abadi akan dikirim ke makam guntur oleh pasukan masing-masing. Kekuatan yang langka, ditambah dengan kesempatan makam Lei untuk meningkatkan kekuatan, tentu saja, pasukan utama tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan mereka telah mengirim banyak tim untuk memasukinya. Gelombang 8-1 Gelombang Zhongwen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Sialan Asosiasi Alkemis, ini terlalu menipu. Jika mereka tidak memiliki dosian bintang 2 yang bertanggung jawab, Serikat Tentara Bayaran kita tidak akan seperti ini. Puluhan orang yang bepergian bersama mereka tidak dapat menahan perasaan tertekan. Xing Dosian jelas masih memiliki jalan panjang, dan energi dosian bintang 2 tadi hanya dapat dilepaskan. Lupakan saja. Mari kita pergi ke tempat lain untuk melihat. Saat berikutnya, pemimpin Serikat Tentara Bayaran juga berkata tanpa daya, dan kemudian berjalan berkeliling dengan sekelompok pria. Oh, orang-orang dari Serikat Tentara Bayaran. Tepat ketika orang-orang dari Serikat Tentara Bayaran baru saja pergi, sesosok tubuh yang terbungkus perban putih muncul di bawah kaki mereka. Ini adalah seorang pria. Pria itu sepenuhnya terbungkus perban putih, hanya memperlihatkan sepasang pupil yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya seperti mumi, penuh dengan jejak perban putih. Adapun perban putih, tampaknya ada beberapa keberadaan garis-garis khusus yang sangat misterius. Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Kami adalah orang-orang dari Serikat Tentara Bayaran. Melihat pria yang begitu kuat muncul langsung di kehampaan, pemimpin Serikat Tentara Bayaran berkata dengan ragu. Di mana madrigal Serikat Tentara Bayaranmu sekarang? Pria yang diperban putih itu mengabaikan pertanyaan dari sekelompok orang, melirik ringan dari sudut matanya, dan berkata dengan nada menghina. Untuk pria setingkatmu, di mana kau perlu pendeta senior untuk mengambil tindakan, kami sudah cukup untuk membunuhmu. Lihat gerakannya, meskipun Muge sombong, dia sering berpartisipasi dalam tugas Serikat Pekerja Tentara Bayaran, jadi dia memiliki status tinggi di Serikat Pekerja Tentara Bayaran, dan memiliki reputasi yang sangat baik. Ketika orang tak dikenal ini minum seperti ini, dia langsung kesulitan melihatnya. Sosok itu membuka mulutnya, mencari kematian. Pria berbalut perban putih itu berkata dengan lembut, dan kemudian beberapa perban putih di tubuhnya jatuh dari tubuhnya seperti makhluk hidup, dan kemudian dengan mudah menembus tubuh. Orang-orang yang melawan, boom, ketika para pejuang abadi bintang 1 ini dikenakan seperti ini, mereka kehilangan semua vitalitas mereka dan menghilang ke dalam kehampaan sebagai semburan bubuk. 3. Dosian bintang 3, dan melihat pemandangan ini, pemimpin Serikat Tentara Bayaran juga menjadi jelek. Tingkat penghancuran ini, hanya pembangkit tenaga listrik tingkat dosian bintang 3 yang dapat muncul. Sampai sekarang, rasa takut akan kematian memenuhi pikirannya. Bicara atau tidak, sosok berbalut perban putih itu tampaknya sangat tidak sabar untuk bertanya. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mati. Dan melihat beberapa orang yang tersisa di bawah yang sama sekali tidak bermaksud untuk berbicara, sosok yang diperban putih itu mendengus dingin, perban putih itu jatuh, dan dengan serangan yang tajam, dia langsung diserang oleh beberapa pembangkit tenaga listrik yang masih hidup di bawah. Lari, pemimpin Serikat Tentara Bayaran tidak punya waktu untuk melakukan lebih banyak hal saat ini. Dia berteriak keras, dan sosok yang tersisa melarikan diri ke segala arah. Sekarang, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dan berlari beberapa, bagaimanapun, kesenjangan kekuatan terlalu jelas. Itu terlalu banyak. Sosok yang diperban putih itu menggelengkan kepalanya perlahan, dan kemudian perban putih memisahkan beberapa garis dan menembak ke arah sosok yang melarikan diri itu. Kekuatan serangan mereka begitu kuat sehingga jika mereka mengenai, mereka akan langsung terbunuh. Haha, kapan kalian dari geng Xie Guang menjadi begitu sombong? Tepat ketika perban putih hendak melenyapkan semua orang, seringai menyebar di ruang ini. Siapa? Keluar. Tepat ketika suara itu baru saja keluar, sosok dalam perban putih itu tidak bisa menahan perasaan gemetar di dalam hatinya. Dia hendak mencabut perban putih itu seketika, lalu melilitkannya erat-erat di sekujur tubuhnya. Kamu tidak bisa mengganti namamu, jangan ganti margamu. Xiao Yan. Saat berikutnya, seberkas cahaya besar dengan api yang ganas melesat ke arah sosok yang diperban putih itu. Tabrakan. Di atas api itu, ada aura yang sangat maskulin,
dan tepat setelah memasuki sosok yang diperban putih itu, aura itu segera membawa penindasan yang sangat tirani, yang sangat meningkatkan tekanan pada pria itu. Xiao Yan, apakah nama dan marganya sama dengan bocah dari dunia bawah yang ditunjuk Istana Jiwa untuk ditangkap? Kebetulan atau bukan, pada saat ini, sebuah pikiran aneh perlahan muncul pada sosok yang diperban putih itu. Cek-cek, sepertinya itu ikan besar. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar secara alami merasakan pikiran batin pria yang diperban putih itu gelombang dan langsung tertawa. Masih jauh, api suci di tubuh Xiao Yan meletus dengan rasa jijik yang sangat kejam, yang juga membuktikan bahwa seharusnya ada ras jahat asing yang bercampur di makam Guntur. Selain pria di depannya ini, perban putih itu seperti mumi. Kostum aneh yang biasanya membungkus tubuhnya secara menyeluruh membuat Xiao Yan tidak dapat membantu memastikan identitas pria di depannya. Pria ini adalah ras alien. Perban putih di tubuhnya bukan hanya senjata, tetapi juga memiliki kekuatan penyegelan yang sangat kejam. Di bawah kekuatan penyegelan perban putih, kekuatan jahat di tubuhnya sangat sulit ditemukan. Namun, Xiao Yan memiliki api suci, dan itu tidak sesederhana itu. Segel itu akan mampu mengatasi masa lalu. Kau jaga baik-baik orang-orang dari Serikat Tentara Bayaran. Bajingan ini, serahkan padaku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, semangat juang yang cemerlang di tubuhnya tiba-tiba menjadi panas, dan matanya terkunci erat pada pria berbalut perban putih di depannya. Haha, wah, kau tampaknya tidak lemah, tetapi jika kau ingin mengalahkanku, itu adalah usaha yang sia-sia. Menghadapi nada arogan Xiao Yan, pria berbalut perban putih itu mendengus dingin dan mengatakan hal yang sama. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita lakukan. Jika kau kalah dalam pertandingan, kau akan jatuh ke tanganku. Mata Xiao Yan menjadi panas, jelas tidak tahu apakah itu karena pengekangan Seng Yan atau kebencian terhadap ras jahat di luar wilayah, atau karena Xiao Yan, sebagai pengendali api suci, harus melenyapkan orang asing. Misi klan jahat menyebabkan Xiao Yan menunjukkan beberapa tikungan yang mendekati kegilaan. Aneh, orang dari geng Xie Guang ini, aura di tubuhnya sepertinya tidak benar. Melihat Xiao Yan dan pria dengan perban putih di langit, yang sedang berdebat dengan pedang, Du Qifei segera melihat aura pria dengan perban putih di matanya yang indah. Segera menyadari ada sesuatu yang salah. Feier, apakah kamu juga merasakannya? Saat berikutnya, Liu Qing, yang berada di sampingnya, juga mengangkat alisnya. Karena dia adalah elemen cahaya, dia memiliki persepsi yang sangat kuat tentang kekuatan jahat dan gelap. Dia baru saja melihat perban putih. Setelah menjadi seorang pria, dia sebenarnya menimbulkan rasa penindasan dan rasa jijik yang sangat tirani di tubuhnya. Perasaan seperti ini hanya dapat muncul dalam beberapa hal. Mari kita tunggu dan lihat saja. Xiao Yan tidak punya niat untuk membiarkan kita melakukannya. Dia seharusnya menyadari bahwa orang ini tidak mudah. Dia seharusnya memiliki caranya sendiri. Jika kamu kalah pada akhirnya, belum terlambat untuk mengambil tindakan. Melihat tekanan yang sangat tirani dari pria yang diperban putih itu, Duan Qifei dan Liu Qing saling memandang dan berkata, jelas kekuatan Xiao Yan tidak dangkal. Kelihatannya sangat sederhana. Mereka berdua, yang satu adalah kesayangan lembah guntur penempa pedang saat ini, dan yang lainnya adalah petinggi tahta suci. Meskipun kekuatannya tidak kuat, jika sarana di tangan mereka ditampilkan sepenuhnya, bahkan jika mereka menghadapi Samsung Dosian yang asli, mereka ingin melepaskan diri, tidaklah sulit. Identitasmu seharusnya cukup istimewa. Aku sedikit penasaran mengapa kamu berani muncul di makam Guntur. Xiao Yan tertawa, suaranya penuh percaya diri. Meskipun kekuatan orang ini tidak rendah, tetapi tubuh sendiri saat ini, keterampilan bertarung gerakan, keterampilan bertarung gangguan jiwa sudah tersedia, bahkan jika itu menghadapi Samsung Dosian yang asli, bukan tidak mungkin untuk bertarung. Hahaha, benar-benar orang yang sombong. Setelah aku menangkapmu, aku harap kamu bisa begitu tajam dan tajam. Pria berbalut putih itu tertawa, lalu berkata perlahan, di matanya, Xiao Yan sama sekali tidak berbeda dengan semut yang terjepit sampai mati. Apakah kau menggali kuburmu sendiri? Xiao Yan tidak melakukannya pertama kali, ia mencoba mencari beberapa kata yang berguna. Jangan coba-coba memberitahuku apa yang harus kukatakan. Kekuatanmu tidak lemah, tetapi kau hanya bisa menjadi lawanku. Mengenai pertanyaanmu, kau tidak perlu berpikir untuk menjawabnya. Tidak akan lama lagi kau akan mengerti. Pria berbalut putih itu menatap Xiao Yan,
tetapi ia tidak bermaksud untuk melarikan diri, dan bahkan merasa tenang. Petik 2. Apakah kekuatan Douxian bintang 3,5 langkah itu adalah dukunganmu? Itu tidak cukup. Xiao Yan mendengus dingin, dan nyala api yang menyilaukan mengembun pada penguasa kuno api abadi, siap menyerang. Hahaha, kalian manusia, kalian memang sekelompok makhluk yang tidak tahu bagaimana mengetahui urusan dunia saat ini. Jika memang begitu, maka biarlah kalian merasakan sendiri apa itu rasa takut. Pria berbalut perban putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa keras, lalu di bawah langkah kakinya, lingkaran perban putih terlepas dari tubuhnya dalam sekejap, jadi dia terus menggeliat. Itu dikelilingi, dan bahkan setelah perbannya dilepas, penampilan pria itu yang seperti manusia terpantul di pandangan semua orang. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Orang ini, Xiao Yan mengerutkan kening, api yang menyilaukan terus muncul, dan mereka berkumpul di sekitarnya. Sulit untuk menemukan pria dengan aura luar angkasa, tidak peduli apakah dia makhluk luar angkasa positif atau makhluk luar angkasa jahat. Xiao Yan tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Orang yang menempa pisau di lembah guntur, Xiao Yan, dan sosok-sosok serikat pekerja bayaran yang sudah hampir tumbang itu menatap beberapa orang yang muncul, dan tak dapat menahan perasaan bergairah di hati mereka. Orang-orang ini adalah tokoh-tokoh paling berpengaruh di rival benua timur ini. Ayo kembali, pertempuran di sini berada di luar kemampuanmu untuk menghadapinya. Kata Liu Qing, menatap keduanya yang terus-menerus memadatkan momentum agung di langit. Terima kasih atas bantuanmu. Kami tentu akan melaporkan ini ke puncak serikat pekerja bayaran. Selamat tinggal. Setelah beberapa sosok selesai berbicara, kecepatan mereka meroket dan mereka pergi. Huho, suara aneh angin yang pecah terus bergema di langit, dan momentumnya yang dahsyat bahkan samar-samar sebanding dengan suara guntur yang melindungi makam guntur. Benar-benar ada yang salah dengan geng cahaya jahat. Sampai sekarang, Duki Fei akhirnya yakin bahwa kekuatan ini mungkin merupakan cabang dari klan jahat, atau kaki tangan manusia yang dibeli oleh klan jahat. Boneka hantu putih, keluarlah untuk menyambut para tamu. Saat berikutnya, perban putih di samping pria dengan perban putih itu tiba-tiba muncul di udara dengan cahaya biru redup. Bang! Saat suara pria kulit putih itu baru saja jatuh, angin suram bertiup di langit, dan aura jahat yang aneh memenuhi udara. Setelah beberapa saat, boneka putih dengan ukuran ratusan kaki tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Boneka putih, itu seperti mumi kuno, dan dibungkus erat oleh perban putih, dengan anggota tubuh yang jelas, warna merah darah berkedip di pupil, dan kekuatan kekerasan perlahan muncul dari tubuhnya. Boneka, Xiao Yan bermandikan api merah menyala. Dia masih merasakan niat membunuh yang dingin dari boneka putih itu, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan boneka ini mungkin sama dengan kekuatan Xiao Yan sejauh ini. Yang terkuat sejauh ini, boneka hantu putih, lakukan. Gunakan kekuatanmu untuk melenyapkan semua orang di sini. Hahaha, tanpa penutup perban putih, cahaya biru samar perlahan muncul dari tubuh pria itu, dan di bawah cahaya ini, ada tubuh jahat yang penuh kebencian. Itu benar-benar ras alien. Hahaha, ketika aku mengalahkan boneka ini gelombang masih banyak hal yang perlu kutanyakan padamu. Hati Xiao Yan menjadi panas, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertarung melawan klan jahat asing setelah dia dipromosikan menjadi Douxian, begitu dekat. Boom, boneka putih hantu itu terbuat dari perban putih, seperti mumi yang membengkak hingga ratusan kaki ukurannya, tetapi pada perban putih itu, semburan kekuatan jahat meledak, dan kekuatan segel yang langka. Api datang, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, kemudian inti Dou di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan saat berikutnya, Fen Jue juga berputar sangat cepat, mengirimkan aliran Dou Qi yang stabil ke teknik Dou. Dan api Dou Qi yang telah melalui jalur teknik kultivasi Fen Jue jauh lebih tirani daripada yang hanya diambil dari inti Dou. Namun sekarang Xiao Yan ingin mengalahkan orang ini, dia tentu saja tidak menyadari beberapa hubungan antara Dou He dan Burning Jue. Api pada orang ini tampaknya sedikit tidak normal. Melihat api merah menyala, menggeliat di sekitar tubuh Xiao Yan, untuk beberapa alasan, pria jahat itu merasa sangat acuh tak acuh, seperti musuh alami. Boneka Bai, lakukan. Saat berikutnya, pria jahat itu tidak menunda, dan segera mulai menyerang dengan perintah. Apakah kamu datang? Biarkan aku melihat seberapa kuat boneka putih hantu ini. Melihat boneka putih yang diperban bersiul di depannya, senyum aneh muncul di sudut mulut Xiao Yan.